Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reynard Yaohan, dokter adaptasi di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perioperatif medicine. Apa itu perioperatif medicine? Jadi kalau perioperatif medicine merupakan sebuah studi multidisiplin. Kenapa disebut multidisiplin? Karena memungkinkan untuk melibatkan lebih dari satu spesialis untuk bekerja sama. Untuk apa? Untuk mempersiapkan pasien mencapai kondisi ideal untuk operasi. Nah, kenapa disebut ideal? Karena tidak semua pasien itu dapat kembali ke keadaan normal sebelum operasi. Maka kita harus mencapai kondisi seideal mungkin untuk operasi. Perioperatif medicine sendiri terdiri dari 3 proses, mulai dari persiapan pasien sebelum operasi, monitoring dan perawatan pasien selama operasi, dan setelah operasi, atau sebutannya preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang preoperatif, atau bagaimana mempersiapkan pasien sebelum operasi. Untuk intraoperatif dan postoperatif ada di video selanjutnya. Apa itu tujuan dari preoperative medicine atau evaluation? Yang pertama itu untuk menjalin kepercayaan dokter pasien. Karena dalam menjalani sebuah operasi, pasien butuh seseorang untuk dipercaya yang dapat menjaga dirinya sepanjang operasi. Dan dokter anestesi itu menjalin kepercayaan untuk tujuan tersebut dan juga membuat pasien nyaman selama operasi. Tujuan yang kedua itu menentukan teknik dan obat anestesi yang akan digunakan. Bagaimana kita menentukannya ini tidak hanya dengan indikasinya, namun juga dengan riwayat pasien. Bila pasien mempunyai riwayat operasi sebelumnya, ini dapat kita gunakan bila kita gali dengan benar. Dalam melakukan anamnesis, ini dapat kita gunakan dalam menentukan teknik dan obat anestesi yang akan kita gunakan dalam operasi kali ini. Lalu yang ketiga adalah mengurangi resiko mortalitas dan morbiditas. Ini yang paling utama. Dan ini dapat kita laksanakan bila kita menggali riwayat pasien dengan menyeluruh atau dengan betul-betul. Nah, yang keempat itu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan pasien mengenai prosedur yang akan dijalani dan resikonya, atau bisa disampaikan dengan informed consent. Ini juga penting untuk pasien karena kita sebagai dokter anestesi harus dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari pasien mengenai prosedur operasi yang akan dijalaninya, dan pasien berhak mengetahui apapun yang ia ingin tahu mengenai prosedur ini. Lalu, untuk tujuan yang kelima yang tidak ditulis di sini, yaitu untuk mempersingkat waktu inap pasien pasca operasi, atau juga dengan kata lain mengurangi biaya yang ditanggungkan kepada pasien. Bila kita melakukan preoperative evaluation dengan benar dan baik, maka semua tujuan ini dapat tercapai. Oke, jadi apa aja isi dari preoperatif? Jadi yang pertama itu ada perkenalan. Perkenalan baik dari pihak dokter dan pasien. Lalu kedua ada pengambilan anamnesis. Lalu ada riwayat operasi, kita melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penilaian risiko, informed consent, dan persiapan operasi. Oke, jadi isi pertama dari preoperatif itu adalah perkenalan. Nah, oke, jadi proses preoperatif ini dimulai dengan perkenalan dokter sebagai anestesiologis dan konfirmasi identitas pasien. Ya, ini cukup jelas ya. Jadi pasien itu wajib mengetahui siapa dokter anestesinya, dan dokter anestesi juga wajib konfirmasi identitas pasien agar tidak tertukar. Karena kasus ini sangat mungkin terjadi, jadi kita harus mengkonfirmasi pasien dan prosedur apa yang akan ia jalankan. Nah, biasanya dimulai 1 hari sebelum operasi elektif di kamar pasien atau sebelum operasi bila pasien dalam keadaan emergensi di IGD. Nah, proses perkenalan juga untuk membangun kepercayaan dokter pasien agar pasien merasa lebih tenang dan siap untuk menjalani operasi.
Untuk yang tahap kedua dari preoperatif ini adalah kita melakukan anamnesis. Anamnesis ini dilakukan seperti pada umumnya, mengandung Sacred Seven dan Basic Four. Sacred Seven ini seperti Socrates atau Old Cards, semuanya sama, di mana kita harus menanyakan riwayat secara keseluruhan dan juga Basic Four, riwayat-riwayat umum. Nah, tapi pada anamnesis ini kita perlu menggarisbawahi atau memberikan penekanan pada anamnesis khusus dan umum. Nah, untuk anamnesis khusus, kita harus tanyakan penyakit penyebab operasi ini apa. Pasien pasti tahu penyakit penyebab operasinya. Lalu, riwayat pengobatan atau operasi atau tindakan lainnya berkaitan dengan penyakit tersebut. Bila semua tindakan, semua pengobatan, semua operasi yang dilakukan untuk mengobati penyakit tersebut harus kita cari tahu secara mendetail, termasuk juga anestesinya. Lalu untuk anamnesis umum, kita menanyakan riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit-penyakit yang lebih spesifik seperti myasthenia gravis, seperti itu. Lalu, kita juga harus menanyakan riwayat pengobatan dan alergi terhadap obat. Jadi riwayat pengobatan ini, misalnya pada pasien hipertensi, apa yang ia minum sehari-hari, apakah hipertensinya terkontrol, apakah obat ini diminum selama berapa lama, dan alergi terhadap obat. Dan ketiga itu riwayat operasi sebelumnya yang tidak berkaitan dengan penyakit yang ia derita sekarang. Jadi riwayat operasi keseluruhan sebelumnya. Dan juga riwayat sosial. Riwayat sosial ini biasanya berkaitan dengan kebiasaan buruk ya, seperti merokok, minum alkohol, atau minum obat-obatan penenang bagi yang susah tidur, seperti itu. Dan juga yang tidak tercantum di sini itu adalah hari pertama haid terakhir untuk pasien produktif, usia reproduktif ya. Nah, ini wajib kita tanyakan kepada pasien wanita agar kita dapat memiliki gambaran apakah menstruasinya teratur atau apakah menstruasinya normal durasinya. Nah, untuk proses yang ketiga, itu kita harus menanyakan riwayat operasi sebelumnya. Jadi, riwayat operasi sebelumnya penting ditanyakan bagi dokter anestesi pada evaluasi praoperatif karena informasi riwayat operasi berikut dengan riwayat anestesi sebelumnya dapat membantu dokter anestesi untuk menentukan obat dan jalur yang akan dipakai dengan memperhitungkan komplikasi yang terjadi pada operasi sebelumnya. Jadi, riwayat operasi ini tidak hanya operasi apa yang pasien jalani, namun juga teknik anestesi yang ia terima, bila mungkin ia masih ingat. Nah, kenapa ini penting? Contohnya saja, misalkan pasien pernah operasi sebelumnya dan mendapatkan anestesi epidural, dan pasien mengatakan itu sakit sekali. Maka untuk operasi kali ini, kita dapat mempertimbangkan apakah kita akan melakukan anestesi epidural atau anestesi yang lain. Atau contohnya juga, pasien mengeluhkan pada saat setelah operasi sebelumnya, giginya tanggal satu atau giginya patah. Ini juga dapat kita pertimbangkan apakah pasien ini akan sulit kita intubasi atau tidak. Nah, riwayat-riwayat seperti inilah yang penting, karena untuk obat anestesi sendiri, contohnya pada obat anestesi inhalasi seperti haloten, haloten itu juga sebaiknya tidak diulangi bila operasi dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau dalam 3 bulan terakhir pasien memiliki riwayat operasi dan menggunakan induksi inhalasi menggunakan haloten, ini dapat kita hindari. Itulah pentingnya riwayat operasi sebelumnya. Nah, untuk yang keempat itu adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sendiri, kita melakukan 3 pemeriksaan fisik secara menyeluruh, seperti pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan status generalis, dan pemeriksaan fisik khusus. Oke, jadi untuk pemeriksaan fisik ini, ada pemeriksaan tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, respiratory rate, suhu, dan nyeri. Semua tanda vital ini harus kita periksa agar kita dapat mengidealisasikan
keseluruhan tanda vital ini menjelang operasi. Jadi, untuk tekanan darah, kita harus mengidealisasikan atau membuat tekanan darah itu yang terbaik untuk operasi. Mungkin itu tidak berarti tekanan darah normal, khususnya pada pasien dengan hipertensi, riwayat hipertensi selama 10 tahun lebih, itu mungkin tekanan darah normalnya sudah meningkat dari 120 atau 80. Juga nadi, RR, suhu, dan nyeri. Jadi, tanda vital ini sangat penting kita lakukan pada pasien praoperatif. Lalu untuk pemeriksaan fisik yang kedua, kita melakukan pemeriksaan fisik status generalis. Nah, status generalis ini bisa kita singkat dengan pemeriksaan sistemik B6. The brain, breath, blood, bowel, bladder, and bone. Nah, ini kita lakukan secara menyeluruh. Juga kita memeriksa status psikologi pasien dan status gizi pasien, karena ini semua dapat mempengaruhi kesiapan pasien dalam menjalani operasi. Dan juga untuk status gizi ini dapat menentukan teknik yang akan kita lakukan, induksi yang akan kita lakukan. Untuk pemeriksaan yang ketiga, itu adalah pemeriksaan fisik khusus seperti lemon. Ini adalah pemeriksaan yang dapat kita lakukan bila kita akan melakukan intubasi dan pemasangan endotracheal tube. Nah, untuk lemon sendiri, yaitu ada 5 komponen. Yang pertama itu kita L, itu look. Kita harus melihat dari jauh. Melihat apakah ada trauma atau tidak di kepala atau di leher, apakah ada rambut yang berlebihan, atau ada gigi yang menonjol, seperti itu. Apakah ini akan menyulitkan kita dalam melakukan intubasi. Lalu untuk yang E, itu kita evaluate. Kita menggunakan 3-3-2 rule, 3-3-2 rule. Jadi, pertama itu adalah bukaan mulut. Jadi, kita meminta pasien untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu di antara incisor itu kita mengukur kira-kira 3 jari dengan lebar 3 jari. Lalu untuk yang kedua, itu jarak dari hyoid ke mental. Seperti pada gambar di kanan ini, kita menaruh 3 jari dari mental bone sini ke hyoid. Lalu yang ketiga itu adalah thyroid to mouth distance. Jadi tingginya ini harus minimum 2. Untuk yang M, itu adalah Mallampati score. Jadi nanti akan kita bahas di bawah. Lalu untuk yang O itu obstruction. Ada atau tidaknya hambatan atau obstruksi di jalan napas. Biasanya itu di laring atau di trakea. Nah, ini juga bisa kita lihat secara visual langsung apakah ada atau tidaknya benda asing atau tumor seperti itu. Atau ada tidaknya suara stridor yang dapat membantu kita dalam menentukan ada tidaknya benda asing. Lalu yang terakhir itu N, atau neck mobility. Ini sangat penting kita nilai, khususnya pada pasien dengan korban kecelakaan, pasien kecelakaan dengan motor, yang dapat menyebabkan jejas di leher atau cervical. Dan ini sangat penting kita ketahui dan kita cek sebelum melakukan intubasi, karena ini sangat berbahaya. Untuk Mallampati sendiri, ini ada 4 kelas, dan cara melakukannya itu, kita meminta pasien untuk duduk tegak di bangku, dan membuka mulutnya lebar-lebar sambil mengatakan A. Lalu kita lihat, terutama pada uvulanya. Apakah uvula terlihat sempurna, yaitu kita memberikan kelas 1. Apabila uvula terlihat setengah, bila kita memberikan kelas 2, dan seterusnya. Nah, untuk skor lebih dari 3, itu atau kelas 4, ini akan sangat sulit sekali bagi kita melakukan intubasi. Namun untuk kelas 1, 2, dan 3, ini intubasi masih memungkinkan. Lalu untuk yang pemeriksaan fisik yang keempat ini sebenarnya adalah pemeriksaan fisik status lokalis, di mana kita memeriksa fisik pasien di tempat akan dilakukan operasi. Untuk pemeriksaan yang kelima, itu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pada pemeriksaan penunjang itu ada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Namun perlu dicatat bahwa pemeriksaan penunjang ini tidak harus dilakukan pada seluruh pasien untuk membuat beban biaya yang ditangguhkan pasien itu lebih sedikit, lebih murah, dan untuk kepuasan pasien juga, maka ada beberapa protokol
untuk bagaimana indikasi pemeriksaan penunjang harus dilakukan. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini ada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Untuk pemeriksaan rutin, itu ada pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan urin lengkap. Lalu untuk pemeriksaan khusus itu ada seperti ada fungsi hati, fungsi ginjal, lalu ada EKG, koagulasi, X-ray toraks, lalu analisa gas darah, dan glukosa darah. Pada tabel ini kita dapat melihat pasien ini dapat kita bagi menurut umur, menurut penyakit yang diderita, menurut obat yang sedang digunakan, dan menurut BMI atau tampak tubuh. Nah, pada kolom hitam ini artinya kita membutuhkan tes yang ada. Untuk pasien muda atau di bawah 50 tahun, yaitu kita tidak membutuhkan tes apapun selama ia bersih dari penyakit sistemik. Nah, untuk pasien 50-60 tahun, itu kita dapat melakukan EKG rutin. Untuk pasien di atas 60 tahun, kita dapat melakukan tes darah lengkap, ureum kreatinin, EKG, dan X-ray toraks. Nah, untuk penyakitnya juga ada. Jadi untuk pasien dengan pendarahan subarachnoid, kita bisa mengetes ureum kreatinin dan EKG. Lalu untuk penyakit jantung, kita melihat elektrolit, ureum kreatinin, EKG, dan X-ray. Untuk penyakit paru, kita membutuhkan tes darah lengkap, EKG, dan X-ray. Untuk penyakit darah atau untuk penyakit hematologi itu kita membutuhkan darah lengkap. Untuk penyakit liver atau fungsi hati itu kita dapat mengetes darah lengkap dan PTA-PTT atau fungsi koagulasi. Untuk pasien dengan penyakit ginjal kita dapat mengetes darah lengkap, elektrolit, ureum kreatinin, dan fungsi koagulasi. Untuk pendarahan kita dapat mengecek darah lengkap dan fungsi koagulasi, dan untuk pasien diabetes kita dapat mengecek ureum kreatinin dan glukosa atau hemoglobin A1C. Untuk pasien yang sedang mengkonsumsi obat diuretik itu kita dapat mengetes elektrolit. Untuk pasien yang sedang mengkonsumsi kortikosteroid atau kortikoid itu kita dapat mengetes glukosa dan HbA1c. Untuk pasien yang sedang mengkonsumsi antikoagulan dapat tes darah lengkap dan tes psikoagulasi. Dan untuk pasien yang sedang mengkonsumsi miotoksik itu dapat tes darah lengkap. Untuk BMI-nya sendiri, bila pasien itu minor, itu tak perlu tes apapun, medium juga tak perlu tes apapun. Namun bila pasien obesitas, kita dapat mengecek darah lengkap, ureum kreatinin, EKG, dan X-ray toraks. Dan tabel ini menurut penelitian tahun 2017. Untuk pemeriksaan yang keenam, itu kita dapat melakukan penilaian resiko. Oke, untuk penilaian resiko, kita mengacu pada skor ASA. Untuk ASA itu terdiri dari ASA 1 sampai ASA 6, dan ASA 6 sendiri ini untuk pasien donor. Jadi, ASA 1 itu adalah normal healthy patient atau pasien yang sehat. Contohnya ada pasien yang sehat, tidak merokok, dan tidak atau sangat sedikit minum alkohol. Untuk ASA 2 itu adalah pasien dengan penyakit sistemik ringan. Contohnya ada perokok atau alkohol yang lebih banyak, atau pasien hamil, obesitas, diabetes yang terkontrol, pasien dengan hipertensi yang terkontrol, dan penyakit paru ringan. Untuk ASA 3 itu adalah pasien dengan penyakit sistemik yang lebih berat, seperti pada diabetes atau hipertensi yang tak terkontrol, atau ada histori serangan jantung seperti myocardial infarction, TIA, atau sudah pemasangan stent, COPD, seperti itu. Jadi ini masuk ke ASA 3. Lalu untuk ASA 4 adalah pasien dengan penyakit sistemik yang lebih berat dan dia memiliki ancaman nyawa. Oke. Nah, untuk ASA 4 ini itu contohnya itu gagal jantung, kongestif,
angina pectoris yang persisten, disfungsi paru, ginjal, atau hati yang lanjut. Untuk asa kelas 5 itu pasien dengan kemungkinan hidup yang kecil, namun tetap dioperasi sebagai upaya terakhir atau usaha resusitasi. Contohnya itu pasien dengan pendarahan tak terkontrol, ada aneurisma yang robek, trauma cerebral, atau emboli paru. Lalu untuk asa kelas 6 itu adalah pasien yang sudah dinyatakan mati batang otak dan organnya akan digunakan untuk tujuan donor. Lalu untuk di belakang skor masing-masing, kita dapat memberikan huruf E bila prosedur yang dilakukan atau operasi yang dilakukan merupakan tindakan emergensi. Oke, untuk isi yang ketujuh dari preoperatif ini adalah informed consent. Nah, untuk yang ketujuh ini adalah informed consent itu, isinya adalah pertama ada identitas dokter dan pasien. Ini harus lengkap dokternya, siapa yang akan menangani anestesinya, dan pasien juga berserta diagnosis dalam bahasa awam. Lalu untuk isi selanjutnya adalah diagnosis penyakit ya, dalam bentuk bahasa awam yang dapat dimengerti oleh pasien. Lalu ada rencana tindakan yang akan dilakukan dan rencana anestesi yang akan dilakukan. Lalu ada tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Lalu ada resiko dari tindakan yang akan dilakukan. Lalu ada komplikasi dan prognosis tindakan yang mungkin terjadi atau semua kemungkinannya. Lalu ada alternatif dan resiko bila terjadi komplikasi. Dan terakhir adalah tanda tangan persetujuan. Dalam informed consent ini sendiri, waktu penyampaiannya, pasien itu berhak bertanya dan menanyakan semua dari poin-poin berikut ini. Dan dokter juga wajib menjelaskan secara jelas dengan bahasa awam agar pasien mengerti apa yang akan ia jalani dan risikonya apa, sehingga tanda tangan yang ia buat itu memang benar-benar dimengerti oleh pasien resikonya. Nah, dan informed consent ini keseluruhan isinya itu dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam, bukan bahasa kedokteran. Untuk bagian terakhir dari isi preoperatif itu adalah persiapan operasi. Persiapan operasi itu bisa terdiri dari persiapan fisik, persiapan psikis, dan persiapan medikasi atau premedikasi. Untuk persiapan fisik, kita mempersiapkan pasien secara fisik, seperti memperbaiki gizi pasien, atau mengurangi kebiasaan buruk pasien atau memberhentikan kebiasaan buruk pasien sebelum operasi dimulai. Biasanya itu dimulai 1-2 minggu untuk merokok itu dihentikan dulu. Untuk alkohol juga dihentikan, dan kondisi-kondisi lainnya. Untuk persiapan psikis, ini kita mempersiapkan psikis pasien agar pasien siap menjalani operasi. Bila pasien mengalami anxiety, kita bisa memberikan pasien diazepam, mungkin 1 hari sebelumnya agar pasien dapat tidur nyenyak. Untuk persiapan medikasi, kita memberikan medikasi khusus sebelum operasi. Yang biasa kita pakai itu ya contohnya diazepam untuk anti-ansietas. Lalu boleh kita kasih ranitidin untuk mengurangi asam lambung, dan ondansetron itu juga kita mengurangi mual muntah pasien, dan karena ini dapat beresiko menimbulkan aspirasi saat dilakukan intubasi. Jadi sekian presentasi saya mengenai preoperatif. Terima kasih.